Teks 4 kangen bunda. Kalau saya tidak mau kasih tahu kamu mau apa? Tanya resepsionis lagi. Ya udah saya tinggal telepon Pak Davin bilang kalau Mbak tidak mau menunjukkan ruangan Pak Radit. Paling Mbak kena marah yang lebih parahnya lagi Mbak mungkin bisa dipecat. Bisa gawat kalau aku sampai dipecat, apalagi cewek culun ini kenal sama Pak Davin, batin resepsionis. Ya sudah kamu naik lift sebelah sana. Itu lift khusus ke ruang Pak Radit. Makasih loh Mbak, senyum Rania sambil berjalan ke arah lift. Tunggu dulu emang kamu siapa Pak Radit? Tanya resepsionis. Sopirnya, jawab Rania sambil memberhentikan langkahnya. Apa, cuma sopir saja belagu. Yang penting bisa ketemu Pak Radit tiap hari. Haha, jawab Rania sambil berlalu. Betapa sakitnya hati resepsionis mendengar jawaban Rania. Secara dia juga menyukai Radit. Ting, Rania sampai di depan ruangan yang bertulis ruangan CEO. Di sana terdapat 2 ruangan dan 1 lagi ruang Davin. Rania berjalan menuju meja sekretaris. Permisi Mbak, apa benar ini ruang Pak Radit? Tanya Rania. Iya, ada yang bisa saya bantu? Tanya sekretaris dengan sopan. Saya mau mengantarkan berkas meeting Pak Radit yang ketinggalan di mobil. Oh iya tadi Pak Davin suruh langsung Mbak masuk ke dalam, jawab sekretaris sambil tersenyum ramah. Makasih Mbak, balas Rania. Ternyata tidak semua sekretaris itu pakaiannya terbuka. Ini buktinya sekretaris Pak Radit malah berpakaian sopan, batin Rania. Tok, tok, tok. Masuk, terdengar suara di dalam ruangan. Rania masuk ke dalam. Di sana ada Davin dan Radit. Ini Pak berkasnya, kata Rania sambil memberikan berkas sama Davin. Kenapa lama sekali? Tanya Radit dingin dan agak marah. Itu Pak, belum sempat Rania menjelaskannya sudah dipotong Radit. Ayo Vin kita sudah terlambat meeting, ajak Radit sambil berjalan keluar ruangan diikutin Davin. Makasih ya Ran, aku meeting dulu soalnya udah telat, kata Davin. Iya Pak, jawab Rania sambil senyum dipaksakan. Kalau bukan karena resepsionis tadi mungkin aku tidak akan lama. Kenapa sewotnya sama aku? Sabar Rania sabar namanya juga bos, batin Rania. Setelah itu Rania pun kembali ke ruangannya di dekat parkir mobil. Pukul 17 waktunya pulang karyawan perusahaan pulang kerja. Rania juga sudah bersiap-siap menunggu bosnya pulang. Tidak lama kemudian nampaklah Radit dan Davin berjalan ke arah parkiran mobil. Rania dengan cepat membukakan pintu mobil untuk Radit. Kamu ngak sekalian pulang bareng aku Vin? Tanya Radit. Ngak usah Dit, aku bawa mobil, jawab Davin. Ya udah sampai ketemu besok, kata Radit lagi. Oh ya Ran kamu pulang dari rumah Pak Radit pakai apa? Tanya Davin sama Rania. Pakai motor Pak, kebetulan Sisi pinjamkan saya motor, jawab Rania. Oh ya udah hati-hati nyetirnya, kata Davin sambil berjalan menuju arah mobilnya. Ya Pak, jawab Rania. Setelah itu Rania pun masuk ke dalam mobil. Tidak ada pembicaraan yang terdengar. Mungkin karena emang tidak ada yang mau dibicarakan. Apalagi Rania masih sedikit kesal mengingat kejadian tadi pagi. Sekilas Radit lirik ke arah Rania. Kemudian dia kembali lagi membaca berkas. Heran udah pulang kerja masih aja sibuk mengecek berkas. Kapan istirahatnya ya? Apa orang kaya sesibuk itu ya? Batin Rania. Tidak lama kemudian mereka sampai di rumah Radit. Pak Agus dengan cepat membukakan gerbang rumah. Setelah Radit keluar dari mobil, Rania langsung memasukkan mobil ke dalam garasi. Setelah itu Rania mengeluarkan motornya dan pulang ke apartemen Sisi. Radit Pov, hari ini banyak yang buatku emosi. Mulai dari berkas yang terlambat diantar sama si sopir baru. Kenapa belum juga sampai sih? Masak ngatar berkas dari parkir lama amat, tanyaku tidak sabaran sama Davin. Iya tunggu bentar lagi Pak, jawab Davin. Kita udah mau telat loh Vin, desakku lagi. Kulihat Davin pun bingung mau jawab apa. Tidak lama kemudian terdengar ketukan dari luar pintu. Kusuruh masuk, ternyata si sopir baru sudah sampai dan menyerahkan berkas ke Davin. Karena kesal langsung ku bentak aja dia. Kulihat dia mau menjelaskan sesuatu. Tapi baru dia bicara ku potong dengan mengajak Davin ke ruang meeting. Terdengar Davin bicara sebentar sambil berjalan menyusulku. Ternyata di ruang meeting pun semua banyak yang tidak selesai laporannya. Dengan emosiku suruh mereka menyiapkan semuanya besok. Pukul 17 aku memutuskan untuk pulang. Biar pekerjaanku masih belum selesai.
Di jalan menuju tempat parkirku bertemu Davin. Kami pun barengan ke sana. Ketika melihatku datang dengan cepat, si sopir baru membukakan pintu. Dengan senyum yang terpaksa dia menyuruhku masuk. Kutawarkan Davin pulang bersama, ternyata dia juga membawa mobil sendiri. Setelah itu aku masuk ke dalam mobil. Dari dalam mobil kulihat Davin mengobrol dengan si sopir baru. Dia tersenyum dengan tulus sama Davin. Siapa yang bosnya di sini, Davin atau aku sih? Setelah selesai bicara Davin pergi, dia langsung masuk ke dalam mobil. Tidak ada pembicaraan yang terjadi selama perjalanan pulang. Dia hanya diam saja, aku pun malas memulai pembicaraan. Mungkin dia masih kesal karena ku bentak siang tadi atau takut bicara denganku. Rania Pov. Akhirnya aku sampai di apartemen. Ternyata Sisi belum pulang dari kliniknya. Sesampai di kamar kuletakkan kacamata di atas meja rias dan aku pun pergi mandi dulu supaya badanku lebih segar. Selesai mandi aku ingin istirahat sambil video call dengan Bunda. Tut. Halo sayang, nampak wajah Bunda dari layar ponsel. Halo Bun, apa kabar? Tanyaku. Sehat, kamu gimana kerjanya? Tanya Bunda. Kerja Rania lancar Bun, hehe. Syukurlah kalau gitu. Sekarang kamu lagi ngapain? Sedang istirahat, baru selesai mandi. Karena kangen suara Bunda itu sebabnya Rania video call Bunda, Paman dan Bibi mana Bun? Kok tidak kelihatan? Tanyaku. Bibi sama pamanmu pergi kondangan. Paling sebentar lagi pulang. Oh, Rania kangen sekali sama Bunda, kataku manja. Kalau kangen pulang aja ke sini. Ya nggak bisa Bun. Rania baru mulai kerjanya. Entar kalau Rania udah bisa libur, pasti Rania pulang. Kamu betah tinggal di sana nak? Tanya Bunda dengan wajah sedih. Betah Bun, entar gaji pertama Rania uangnya untuk Bunda aja ya. Hehe. Nggak usah, kamu simpan aja, Bunda masih punya uang. Tapi Rania udah berniat kalau gaji pertama Rania untuk Bunda. Terserah kamu saja. Oh ya sayang, apa kamu udah cari kosan? Segan kita lama-lama tinggal di apartemen Sisi. Biarpun Sisi tidak keberatan kamu tinggal di sana. Rencana nanti Rania bicarakan sama Sisi dulu Bun. Ya udah kamu istirahat lagi. Iya Bun, Rania sayang Bunda. Bunda juga. Telepon aku matikan. Saat tidur sebentar sambil menunggu Sisi pulang dari klinik. Autor Pov. Pukul 19 Sisi pulang dari kliniknya. Ketika masuk ke dalam apartemen tercium bau enak makanan. Ternyata Rania sedang sibuk memasak di dapur. Sisi pun menghampirinya. Wih, jadi lapar perutku, ucap Sisi duduk di meja makan. Baru pulang sih, kamu mau mandi dulu atau langsung makan? Tanya Rania. Aku udah mandi tadi di klinik. Mau makan udah lapar, hehe, jawab Sisi sambil memegang perutnya. Bentar aku ambil piring dulu, kata Rania. Biar aku bantu angkat ke atas meja, ujar Sisi sambil ikut membantu Rania menyiapkan makanan di atas meja. Tidak butuh waktu lama makanan sudah terhidang di atas meja. Mereka langsung menyantapnya dengan lahap. Seperti biasa masakanmu emang enak tiada duanya. Sejak kamu di sini berat badanku sudah bertambah, haha, kata Sisi memuji Rania. Bagus dong berat badanmu bertambah daripada tinggal kulit pembalut tulang. Cantik itu kan ngak harus langsing, jawab Rania. Hehe, kamu juga cantik apalagi seperti sekarang tanpa kacamata dan rambut kucir kudamu itu, puji Sisi dengan mengarahkan dua jempol. Makasih, tapi aku berani seperti ini karena kita berdua aja di apartemen. Kalau di depan orang lain aku nggak berani. Soalnya sudah janji sama Bunda, kata Rania. Iya nggak apa-apa. Ini rahasia kita berdua. Hehe, jawab Sisi. Hehe. Setelah selesai makan malam mereka pun membereskan piring-piring kotor. Kemudian Sisi dan Rania kembali ke kamar mereka. Karena Rania ada yang mau dibicarakan sama sahabatnya itu. Dia pergi ke kamar Sisi. Tok. Masuk Ran, ngak dikunci, terdengar suara Sisi dari dalam kamar. Rania masuk, dilihatnya Sisi lagi santai di tempat tidur. Rania duduk di samping Sisi. Gimana kerjaan kamu hari ini? Tanya Sisi. Semua lancar aman terkendali, jawab Rania. Apa Kak Radit galak sama kamu? Tanya Sisi. Namanya juga bos. Selain dingin galak juga. Hehe. Tapi bagiku semua nggak ngaruh selagi masih bisa diterima, jawab Rania. Kamu memang tahan banting ya, aku ingat dulu waktu kamu berkelahi di sekolah gara-gara membela aku dari murid cowok.
Mereka kamu hajar sampai babak belur. Sehingga Bunda dipanggil guru BK. Aku baru lihat betapa marahnya Bunda waktu itu. Tapi kamu tetap diam tanpa membela diri sedikit pun, kenang Sisi. Iya, itu pertama kalinya aku buat Bunda marah besar. Dan setelah itu aku sudah berjanji tidak lagi membuat Bunda kecewa, kata Rania. Sebenarnya aku iri loh sama kamu, biarpun kalian hidup sederhana tapi saling menyayangi. Beda sama aku, kedua orang tua dan kakak sibuk dengan pekerjaan mereka. Makanya aku lebih memilih tinggal dengan Oma di kampung dulunya, ucap Sisi dengan sedih. Yah, namanya juga kehidupan. Tidak semuanya berjalan sesuai yang kita harapkan. Kamu masih mempunyai keluarga yang lengkap sedangkan aku hanya punya Bunda. Ayahku entah di mana tapi aku masih bersyukur punya paman sehingga kasih sayang seorang ayah masih bisa kurasakan, ujar Rania. Apa kamu tidak rindu dengan ayahmu, Ran? Setidaknya kamu mencoba mencari tahu keberadaannya, kata Sisi. Bunda, paman dan bibi menutup rapat-rapat tentang ayahku. Bahkan bukti keberadaan ayahku aja tidak ada. Pernah sekali aku memaksa Bunda menceritakannya tapi dia diam aja. Setelah aku pergi terdengar Bunda menangis terisak-isak di kamarnya. Di situ aku berpikir mungkin terlalu dalam luka yang tergores di hati Bunda, kata Rania sambil menghela nafas berat. Terkadang tidak mengetahui lebih baik daripada tahu tapi malah lebih terluka, ucap Sisi sambil memeluk Rania. Aku memang sedih setiap memikirkannya. Tapi air mata ini terlalu sulit untuk keluar. Aku tidak bisa seperti orang lain kalau sedih menangis. Semua selalu terpendam di dalam hati. Iya, tapi menyimpan terus juga bukan hal yang baik, kata Sisi. Menangis pun sama halnya menunjukkan kelemahan kita. Hehe, jawab Rania. Hehe, hati kamu emang terbuat dari apa sih, Ran? Tangguh gitu, tanya Sisi. Dari Tuhan. Kalau buatan manusia sudah hancur berkeping tak tersisa. Haha, jawab Rania sambil tertawa untuk mencairkan suasana. Rania memang tidak suka dengan suasana sedih. Karena baginya melihat Bunda yang selama ini selalu berwajah senduh walaupun Bunda selalu ceria di depannya. Sudah membuatnya bertekad untuk tidak memperlihatkan kesedihan sendiri kepada siapapun, terutama Bundanya. Gara-gara menceritakan kenangan masa lalu jadi lupa tujuanku ke sini, ucap Rania sambil menepuk jidatnya. Emang kamu mau bicara apa sih, Ran? Tanya Sisi. Gini, aku kan udah kerja nih. Rencana aku mau mencari kontrakan di dekat rumah bos. Biar tidak jauh kalau pergi kerja, jelas Rania. Aduh, kamu tinggal di sini aja, Ran. Nggak usah cari kontrakan. Aku senang sekali loh kamu tinggal di sini, jadi kalau aku pulang klinik ada temannya. Terus kalau kamu pindah aku sendiri lagi. Kamu tega ninggalin aku sendiri. Kalau masalah jauh tinggal dari rumah Kak Radit, kamu bisa pakai motor aku. Lagian motor aku nggak terpakai juga, rengek Sisi. Bukan gitu sih, aku nggak enak aja merepotin kamu terus. Aku juga harus mandiri, kata Rania. Mandiri untuk orang yang memang harus berusaha sendiri. Kalau kamu ada aku di sini, kamu bukan cuma sahabat tapi sudah saudara bagiku. Tidak ada kata repot untuk seorang saudara. Aku tidak menyetujui kamu pindah dari sini. Selama kamu tinggal di Jakarta kamu harus tinggal di sini. Mau kamu kerja di mana ataupun tidak kerja kamu tetap di sini. Kecuali kita udah nikah. Ngak lucu, siap nikah kamu dan suamimu tinggal di sini. Haha, jelas Sisi sambil tertawa. Duh Sisi, aku serius ngak bercanda, kata Rania. Aku juga serius bahkan pakai banget. Aku mohon kamu untuk tetap tinggal di sini. Kalau kamu ngak ada semua jadi sepi lagi, bujuk Sisi. Masak aku yang numpang kamu yang memohon. Ada-ada aja kamu sih, Rania tersenyum lucu melihat tingkah Sisi. Ya aku rela memohon supaya kamu tetap tinggal, kata Sisi. Rania terharu mendengar perkataan sahabat satu-satunya yang begitu tulus menyayanginya. Kamu memang sahabatku yang tiada duanya, kata Rania sambil memeluk Sisi. Kamu juga sahabat terbaik aku, jawab Sisi. Sesaat mereka larut dengan rasa haru di hati. Begitu kuat ikatan persahabatan mereka. Inilah contoh sahabat sejati yang tulus menyayangi tanpa mengharapkan imbalan. Karena jam sudah menunjukkan pukul 22, Rania pamit ke dalam kamar untuk tidur. Aku ke kamar dulu ya Si. Udah larut malam, entar telat bangun pagi. Bisa dimarahi bos killer aku kalau telat juga datang kerja. Hehe, kata Rania. Kalau kamu dimarahin Kak Radit bilang sama aku aja.
Biar aku yang marahin balik. Enak aja sahabatku dimarahinya. Kalau di sini aku memang sahabatmu. Tapi kalau dia bos aku, wajar dia marah. Iyalah, sana tidur Gi, suruh Sisi. Oke Met malam. Rania langsung menuju kamarnya. Tidak butuh waktu lama dia sudah tertidur. Menunggu hari esok kan datang.